Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Meskipun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi kita masih diberi kesempatan mengikuti ibadah keluarga secara online. Semoga Bapak Ibu diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah dan masing-masing dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus kiranya senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 37, ayat yang pertama dan kedua, Panggung Wit Siing Gusti. Marilah kita menyerahkan ibadah kita pada saat ini dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur dan intinya kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, saat ini kami akan melakukan ibadah keluarga. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang memampukan kami di dalam kami melakukan ibadah pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mengumulkan akan firman-Mu. Berkati kami hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang memampukan hamba-Mu ini. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan nanti, semuanya karena kehendak-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 193 ayat yang pertama dan kedua, Mung sawiji kabejan sejati. Yakin estu Gusti
Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ayat yang ke-15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat yang ke-20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bagi kita semua yang mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih mau melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita saat ini berada pada masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Surat Rasul Paulus pada renungan kita saat ini tentang bagaimana memperlengkapi rohani kita pada masa penantian ini. Bapak Ibu, kalau kita sudah memproklamirkan sebagai pengikut Kristus, maka kita secara otomatis menjadi musuh iblis, musuh kerajaan kegelapan. Iblis sangat tidak suka kepada orang-orang yang hidup sungguh-sungguh bagi Allah. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang hidupnya begitu efektif dan produktif melayani Allah. Orang-orang seperti ini adalah target utama yang harus iblis taklukkan. Pada ayat yang ke-11 dituliskan bahwa iblis menggunakan tipu muslihat untuk menjebak dan menjerumuskan orang percaya. Ia sangat ahli dalam hal manipulasi. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi ia tahu lebih banyak daripada manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi isi hati dan pikiran manusia. Ia tahu benar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ia sangat getol memperkenalkan kata kompromi kepada dosa yang abu-abu. Ia tahu benar bagaimana mengalihkan fokus seseorang kepada dunia dan kepuasan diri. Ia tahu benar bagaimana caranya mengadu domba anggota gereja. Sebagai makhluk supranatural, iblis memiliki kuasa yang jauh melebihi kuasa manusia biasa. Sama seperti pada ayat yang ke-12,
Paulus menggambarkan bagaimana makhluk itu mampu menunggangi pemerintah, menunggangi penguasa, penghulu-penghulu dunia untuk menyerang orang-orang percaya. Dengan kapasitasnya, ia mampu menunggangi siapapun untuk menyerang orang percaya. Paulus juga sudah mengalami sendiri apa itu tekanan. Ia pernah disesah, ia pernah dipenjara, kelaparan, kedinginan di teralis besi. Dan semua itu ia alami hanya karena mempertahankan imannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu setiap orang ingin bertahan, siapapun itu. Siapa yang mau kalah tentu tidak ada. Tetapi permasalahannya, semua orang juga tahu iblis bukanlah tandingan yang seimbang orang percaya. Karena itu, setiap kita yang ingin bertahan sampai akhir di dalam peperangan harus menggunakan dua prinsip yang harus dibentangkan dalam bagian ini. Prinsip yang pertama adalah yaitu bersandar kepada Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam kalimat ini kita menemukan pernyataan eksplisit bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk bertahan. Dan bagaimana orang percaya bisa memperoleh kekuatan itu ketika mereka hidup di dalam kesatuan dengan Allah. Ketika Roh Kudus menguasai hidup mereka, orang-orang percaya sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan yang rentan untuk diserang oleh iblis. Tetapi ketika orang percaya menempatkan dirinya di dalam tangan Allah yang maha tak terbatas itu, orang-orang percaya dimampukan untuk bertahan. Jadi, kunci pertama agar orang percaya dapat bertahan adalah dengan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Dan prinsip yang kedua agar orang percaya bisa bertahan adalah dengan mengusahakan kehidupan rohani yang sehat. Di ayat yang ke-11, Rasul Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Ini terdapat di ayat 14 sampai dengan 17, yaitu kebenaran, keadilan, berita Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Allah. Semua sudah Allah sediakan. Tugas kita hanyalah mengenakannya. Itu mengenakan kebenaran, tentu kita perlu mengerti kebenaran Allah dan menghidupi kebenaran itu. Untuk mengenakan keadilan, tentu kita perlu terus-menerus mengoreksi hati dan pikiran kita. Untuk mengenakan berita Injil, tentu kita perlu memberitakan keselamatan kepada setiap orang. Melalui tingkah laku kita, perbuatan kita sehari-hari. Sehingga pemberitaan Injil itu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk mengenakan iman, tentu kita perlu berserah melalui doa. Doa secara terus-menerus kepada Allah. Dan kita bersandar kepada Tuhan, sehingga iman kita menjadi kuat. Untuk mengenakan keselamatan, tentu kita perlu mengingat karya Kristus di kayu salib. Dan untuk mengenakan firman Allah, tentu kita harus mengerti dan menguasai Alkitab dengan benar. Jadi, secara sederhana, mengenakan perlengkapan senjata Allah artinya memiliki kerohanian yang sehat, dan itu diperoleh dari disiplin rohani yang baik. Memang untuk bisa bertahan terhadap strategi iblis, Allah akan memberi kita kuasa. Tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk mengusahakan kesehatan rohani kita.
Inilah strategi tandingan yang firman Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bersandar kepada Tuhan dan berusaha memiliki kehidupan rohani yang sehat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan tetap bersandar kepada Tuhan Yesus dan berusaha memiliki kehidupan rohani yang sehat. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita pujikan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 121, ayat yang pertama dan yang kedua. Kinanti ing Gusti. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama memperbarui dan mengokohkan iman kita kepada Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali lagi memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 143, ayat yang pertama dan kedua. Mung tansah pasrah mring Gusti.
Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala pergumulan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Pada saat ini kami menyatukan hati untuk berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani khususnya di GKJW Jemaat Turen, Majelis Jemaat beserta keluarga, Badan Pembantu beserta keluarga, Pamong Anak dan Remaja beserta keluarga, juga saudara-saudara kami yang terlibat di dalam kepanitiaan beserta keluarga, juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan mengasihi di dalam pelayanan saudara-saudara kami ini, sehingga pelayanan saudara-saudara kami ini semakin berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang saat ini sedang menuntut ilmu. Meskipun dalam masa pandemi ini begitu banyak kesulitan untuk anak-anak kami yang dalam proses belajar ini, tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberkati, memberikan hikmat kepada anak-anak kami ini. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak jemaat yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau sendiri yang menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta, kemampuan anak-anak kami. Untuk anak-anak kami yang mencari jodoh, biarlah Engkau sendiri yang menunjukkan jodoh yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, khususnya yang sakit karena Corona. Bapa, jamahlah saudara-saudara kami ini sehingga dapat pulih, dapat bertahan dan sehat kembali karena kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami saat ini juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Engkau sendiri yang memberi kekuatan iman, damai sejahtera, sehingga hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan mengucap syukur karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Inilah seru sembahyang kami Tuhan. Semuanya ini hanya kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini, sebelum kita mengakhiri ibadat kita pada saat ini, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini meskipun kami melakukan ibadah secara online, tetapi kami juga berusaha mengucap syukur. Kami berusaha menyerahkan persembahan. Berkati dan sucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan ini berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Dan pada saat ini, sebelum kami mengakhiri ibadat ini, kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kami mulai saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian ibadah keluarga pada saat ini.
Dan ingat, jaga kesehatan keluarga kita, jaga kesehatan diri kita masing-masing, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.